batik stempel itu ada sekitar 1 minggu dia di lantai 4. Nah kalau kita udah punya keahlian, ibu bayangkan ya dari sini bisa lihat hanya 16 km dan nyampe ke Singapura. Nah pegawainya udah pada pulang kampung, kemudian di sana dia bikin masakan itu online, pendapatannya lebih besar. Akhirnya dia mendidik dari awal lagi sekarang, karena pengaruh teknologi. Keahliannya harus kita kuasai, teknologinya harus kita kuasai, kemudian mulai belajar entrepreneur. Masih tidur pagi, saya udah sampai sini jam 6. Saya jogging keliling, ada pohon yang tumbang, saya lebih tahu duluan dari Pak Nur. Oh ini misalnya longsor, saya lebih tahu. Nah jadi nggak ada yang istilahnya dilepas terus maju, nggak ada. Ikan lagi? Enggak, ini harus bening aja. Karena airnya dipakai untuk Enggak, saya tahu Pak, ternak ikan lagi nanti goreng sini jual. Roll and action. Saudara, kali ini tamu istimewa saya seorang pengusaha, Menteri pertama dari Kepulauan Riau, kemudian anggota DPR RI 4 periode, dan mendapat 2 kali penghargaan dari negara, Bintang Mahaputra Utama dan Satya Lencana Kepariwisataan. Apa kabar, Pak Asman? Makasih Pak, sudah lama nggak ketemu Pak Sokrates. Ya Pak. Ini biasanya lama nggak ketemu di denda loh Pak. Pak Asman, Ya. bagaimana caranya jadi pengusaha itu Pak ya? Ini pertanyaannya dasar sekali Pak ya. Biasanya orang jadi pengusaha itu ada beberapa faktor Pak. Pertama faktor turunan, yang kedua faktor memang bakat. Nah, kalau saya ini dua-duanya, jadi faktor turunan juga, bakat kebetulan ada. Iya. Nah, dipadukan dengan pendidikan yang cukup. Karena saya kan sampai S1 waktu itu baru dagang. Kemudian baru lanjutin S2 dan S3 belakangan. Nah, saya beruntung dapat orang tua yang mendidik saya cara dagang dari kecil, dan kemudian saya dapat sekolah sampai sarjana. Orang tua saya dulu tidak mempunyai kesempatan seperti saya, karena dia merintis kan dari awal. Nah, maka dari itu kalau ditanya latar belakangnya, ya bisa turunan, bisa bakat, dan bisa alih profesi. Ya, tapi ngomong-ngomong cita-cita Pak Asman sempat jadi bankir. Biasalah kalau dulu itu kan kita punya obsesi ya Pak. Orang tua kita pagi udah ke pasar, kemudian dagang, sore pulang, besoknya gitu lagi. Terus kita kuliah, maka kita pingin lebih, orientasinya kan bukan cari uang sebenarnya. Ada semacam nilai tambah gengsi yang kita dapat kalau kerja, misalnya jadi pegawai negeri, kemudian jadi pegawai bank. Nah, saya sempat berpikir seperti itu. Ya biasa, pengaruh lingkungan. Nah, jadi saya pikir ya udahlah, itu bagian dari proses lah. Sempat jadi guru juga Pak Asman ya? Karena saya waktu itu baru tamat kuliah, ideologi tentang keilmuannya masih tinggi.
Oke lah, saya masih ada dua hal. Satu, kalau ditanya orang, kamu kerja di mana sekarang? Saya jadi guru. Kan ada jawabannya. Terus kerja apa lagi? Saya kerja nyangkul sendiri. Iya. Jawaban saya sendiri. Jadi nyangkul itu berarti kan usaha sendiri. Iya. Nah, nggak saya sebutin sama kawan-kawan yang nanya saya itu bahwa saya melanjutkan dagangan orang tua saya, toko emas kan, gitu. Ya, Pak Asman, sebenarnya apa sih yang diperlukan seorang pengusaha untuk menjadi pengusaha tangguh itu, Pak? Itu yang membuat dia tangguh itu proses, tidak serta-merta. Bahkan mau kuliahnya apa aja nggak bisa langsung jadi tangguh, karena itu kan pengalaman yang dijalanin secara langsung. Misalnya saya dulu langsung ngelayanin customer di toko emas. Oh, dari cara jualannya. Kemudian saya belajar tukang emasnya, keahliannya saya ambil. Jadi kalau tukang nggak masuk, kita masih bisa bikin. Nah, kemudian dari proses itu semua ditambah dengan keilmuan kita, makanya konsepnya mungkin lebih besar daripada orang tua saya gitu. Dan skalanya alhamdulillah sekarang ya kita tidak euforia ya, tapi bersyukur dengan tadinya modalnya cuman sekian ratus gram. Nah, sekarang udah ada 10 toko emas yang usaha keluarga ya, Pak. Iya. Nah, itu berkat karena orang tua saya, ya kamu nggak boleh ninggalin profesi ini. Nah, itu juga salah satu penyebab saya, ya udahlah, mungkin bidang saya di sini kan gitu. Nah, jadi kalau soal jalan ke politik itu hanya side effect aja. Iya. Tapi Pak Asman, soal usaha ini ya, yang dari toko emas kemudian berkembang ke Moniceng, kemudian berkembang ke apotik, ada rumah makan, kafe, restoran, perbankan, ada fitness, kemudian ada nursery. Banyak sekali Pak Asman. Bagaimana mengembangkan bisnis menjadi sebesar itu gitu? Sebenarnya kalau dihitung banyak sih enggak sih, Pak ya. Ada yang lebih banyak lagi dari saya. Jadi kalau kita cepat ngambil kesimpulan itu banyak, berarti nggak mau gede lagi dong kalau gitu. Nah, jadi ya dia ngalir aja, Pak. Jadi seperti misalnya ya nasi kapau yang terakhir saya buka itu, saya lihat di Jakarta kok lagi tren ya nasi kapau, kan gitu. Nah, ada yang berhasil. Saya setiap hari makan di situ, ketemu ownernya, cerita-cerita, wah ternyata nggak gampang, nggak terlalu sulit juga ya buka ini gitu loh. Nah, saya buka, kan itu aja penyebabnya, nggak ada yang direncanakan secara ilmiah kok, itu automatically gitu. Tapi itu kan sebuah peluang-peluang yang Bapak lihat. Gimana caranya Bapak bisa mengajarkan ke banyak orang cara melihat peluang bisnis? Oh, ini menarik nih, ini bisa saya masuk dan kemudian bisa berkembang gitu. Kadang-kadang orang kan banyak ragu-ragu, terlalu banyak pertimbangan, sehingga usaha nggak jadi-jadi, Pak. Ya. Itu yang namanya intuisi, Pak. Intuisi yang saya maksud itu adalah intuisi bisnisnya, entrepreneurnya. Orang lain mungkin melihat sesuatu biasa ya, tapi kita melihat ini peluang gitu loh. Ya, misalnya kayak lokasi yang lagi saya bangun ini pendidikan ya, kampus. Dulu nggak ada yang mau melirik lokasi di sini. Saya lihat ini sesuatu karena saya naik ke bukit, nampak Singapura, Pak, langsung, Pak. Nanti kalau masalah waktu aja. Nah, alhamdulillah setelah 8 tahun saya tekuni, sekarang udah jadi sesuatu di sini gitu. Nah, jadi semuanya itu tidak melulu berdasarkan kajian, berdasarkan feasibility study, enggak. Itu semua berdasarkan intuisi tadi, kemudian kita mulai dan harus berani yang terjangkau kita realisasikan. Kalau enggak jadi angan-angan, Pak, dia. Jadi hanya ingin cita-cita aja, mau pengen ini, tapi nggak pernah terrealisasi karena kita nggak pernah mengeksekusinya. Nah, eksekusi adalah kata kunci. Tapi jangan nafsu, jangan melebihin kapasitas. Kalau risiko pun masih termanage lah risikonya.
Apa Cukup, ya. nasihat Pak Asman terhadap pengusaha-pengusaha pemula ya? Ya, jadi gini, pengusaha pemula itu sebenarnya jauh modalnya lebih banyak daripada zaman saya. Pertama keilmuannya, yang kedua aksesnya. Nah, tinggal bagaimana mengolah barang dagangnya yang tadi dikelola secara konvensional menjadi barang-barang yang dikelola secara teknologi. Nah, disitulah nanti peran generasi ke Y ini apa, generasi Y, Iya, iya. generasi Z. Generasi Z, Nah, generasi itu. milenial. Nanti beda lagi tuh Pak nanti tantangannya. Tapi di kalangan milenial sekarang Pak, dulu kan kita lihat trennya orang cita-citanya di pegawai negeri. Sekarang mereka mulai berpikir untuk jadi pengusaha Pak. Menurut Bapak ini sesuatu yang kena baik. provokasi Pak. Provokasi dari orang-orang sekitarannya. Karena apa? Dia lihat pegawai negeri hidupnya gitu-gitu aja kan. Iya, iya, iya. Sekarang yang banyak berhasil kan pengusaha. Iya, iya. Bisa kemana-mana ya kan. Berkembang di sini, berkembang di sini. Nah, ini semua sangat tergantung kepada tekad masing-masing Pak. Nah, yang punya tekad naluri bisnis itu, ya ini mohon maaf bukan kebanyakan teman-teman kita dari kalangan Chinese. Tapi banyak juga mereka yang nggak berhasil. Iya, iya, iya. Nah, di kita sebenarnya banyak juga, cuman keberanian kita sama akses kita mungkin perlu kita upgrade lagi lah. Nah, saya karena udah lama di bidang ini ya, banyak teman-teman saya mulai dari luar negeri sampai ke dalam negeri kan, Iya, iya. nasional maupun lokal ya. Iya. Gitu. Pak Asman, bicara tentang pengusaha atau entrepreneur Pak ya. Ternyata Indonesia hanya sekitar 3% dari populasi itu entrepreneur. Sementara Singapura itu sudah 8,7%. Kemudian negara-negara maju itu 12-15%. Itu juga akan menjawabkan kemajuan sebuah negara. Iya. Menurut Pak Asman, kenapa begitu lambat berkembangnya entrepreneur di Indonesia? Ini peran pendidikan kita sih Pak. Pendidikan kita mungkin harus kita kaji secara dalam lagi soal kurikulumnya. Nah, Menteri sekarang saya lihat dia sudah memberikan satu ruang yang saya anggap ini positif ya, yang dia namakan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Kita tidak hanya terikat dengan prodi yang kita buka, tapi juga bisa belajar masalah prodi lain. Kalau nggak salah 1 semester atau 2 semester itu diwajibkan. Iya, iya. Anak hukum belajar ekonomi, anak farmasi belajar ekonomi, supaya kita melahirkan targetnya bukan hanya ahli farmasi, tapi juga ngerti bisnisnya. Jadi itu akan lebih mempercepat lagi nanti kekuatan dalam negeri kita. Nah, sekarang kebanyakan arah pendidikan kita begitu tamat dia cari kerja, nggak jadi entrepreneur. Nah, ini yang harus kita bangun Pak. Nah, kalau Hong Kong sama Singapura itu udah nggak perlu diragukan lagi lah, semuanya memang anak-anaknya itu diajarin berwirausaha, bahkan disuruh jadi politisi pun nggak mau lagi dia. Iya. Apa bisa dikatakan memang mental kita lebih banyak mental pekerja Pak, bukan mental pengusaha gitu? Mental itu sama aja Pak, di luar negeri juga sama. Bapak lihat Eropa sekarang lebih parah dari kita di Asia. Iya, iya. Bahkan mereka dengan cara hidup santai kayak begitu udah kalah sama negara-negara Asia, terutama dari Cina Pak sekarang. Nah, Indonesia sudah mulai Pak. Jangan salah Pak Socrates, kalau kita lihat bisnisnya milenial kita sekarang itu ya nggak nyangka pakaiannya selebor, bajunya yang bagi model sobek-sobek itu loh. Nah, tapi dia punya aset udah ratusan juta US dollar. Iya. Kan buat anak muda kan hebat itu Pak ya. Iya, Nah, iya. Bapak kalau pergi survei di Jakarta sekarang, pergi ke rumah-rumah yang lagi dibangun oleh developer bonafit ya, itu pembelinya itu semua anak muda Pak. Yang harganya di atas 20 M semua. 20 miliar beli rumah. Cepat aja Pak, bayangin. Nah, mereka udah punya ruang sendiri lah. Kalau saya lihat sekarang harusnya kita udah nggak kalah lah dengan negara lain. Nah, cuman kita jangan terlambat mengisi keahlian SDM kita di bidang-bidang tertentu. Misalnya di bidang F&B kan
kulineri ya, di bidang teknologi, kemudian di bidang farmasi atau obat-obatan, di bidang kesehatan. Nah ini semua kita kan selama ini terlena dengan trading impor ekspor ini Pak. Tidak membangun pabrik yang punya kekuatan bahan bakunya di Indonesia. Tapi sekarang udah mulai dengan Pak Presiden yang selalu teriak-teriak, woi banyak banget nih ekspornya, impornya, mana ini kok 100% kok gini, kita jadi objek aja. Nah sama seharusnya ke depan pemerintah harus membatasi, kalau menurut saya ya, masuknya asing di bidang-bidang tertentu. Misalnya di bidang F&B ya, kalau bisa ya dimulailah restoran-restoran kita ini jadi tuan di rumahnya sendiri. Kemudian di bidang farmasi ya kita jangan impor bahan baku lagi lah, kita mulai tanaman-tanaman herbal kita kan banyak. Nah, itu mulai digali. Kalau kekayaan alam yang tadinya dijual mentah sekarang udah dalam bentuk finishing produk gitu. Jadi banyak hal lah. Cuman memang saya sepakat dengan Pak Sokrates, kalau mau menciptakan sebuah daerah maju, kita harus banyak entrepreneurnya. Nah, kita bersyukur Pak di Batam ini, entrepreneur lokal kita sangat banyak. Bapak lihat merek-merek nasional aja di sini udah nggak bisa bersaing dengan orang lokal. Matahari tutup, Transmart tutup. Yang berdiri apa sekarang? Top 100, Jodoh Center, produk lokal. Starbucks oke, itu dunia. Tapi kan nggak kalah juga yang restoran-restoran lokal sekarang berkembang. Morning Bakery. Ya ada juga lah restoran saya sedikit-sedikit yang gitu, ikut-ikutan dikit lah gitu. Jadi walaupun nggak terlalu banyak, tapi ada ikut juga lah gitu. Dihitung juga. Daripada nggak sama sekali kan. Nah gitu ceritanya. Jadi kalau gitu Pak Asman, setiap dalam perjalanan Pak Asman kemanapun selalu berpikirnya ini peluang apa, seperti itu Pak ya. Jadi saya sebagai orang entrepreneur tuh nggak boleh berhenti Pak. Nah cuman saya keterbatasan tenaga tuh pasti akan menjadi kendala kita kan. Nah saya masih memfokuskan usaha di Batam. Kalau teman-teman saya kan udah go nasional ya. Tapi nggak gampang juga, karena saya ini kan termasuk single fighter Pak, karena belum disupport oleh anak-anak saya yang belum selesai kan. Tapi sudah Bapak kader kan? Tapi sekarang alhamdulillah udah generasi kedua udah mulai turun. Tapi perlu dilatih juga Pak, karena mereka belum pernah ketemu. Ini kok mengurusin birokrasi kita kok begini gitu loh. Oh kok ketemu cara pengurusan perizinannya kok begini gitu. Kok OSS bukan makin gampang malah makin susah gitu lah. Ya nggak apa-apa, ini saya omongin aja, nggak apa-apa. Ya, yang tadinya perizinannya syaratnya 9 kok jadi 14 gitu. Yang gitu-gitu. Itu tugas politisi lah nanti Pak, pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha seperti ini. Kalau peluang market segala macam, tata kelola kita di bidang pemerintahan, ya jujur aja sekarang Indonesia lagi naik rating lah. Itu penyelenggara G20 itu kan nggak gampang Pak. Betul. Dan itu kan ada WO-nya pasti, IO-nya ya. Dan ini sedang berkembang juga di Indonesia sekarang usaha-usaha event organizer ini. Nah di sini di kampus saya ini lagi saya kembangkan prodi, nanti akan kita buka prodi MICE itu Pak. MICE. Jadi meeting, insentif, convention, mulai event, segala macam. Nah, karena saya usahanya di Batam, ya saya bersyukur Batam ini sekarang udah dibuka lagi dengan Singapura, dengan Malaysia, udah terasa denyutannya lah Pak. Tapi ngomong-ngomong Pak Asman, semua bisnis yang Bapak bangun itu semua bersentuhan dengan masyarakat banyak gitu. Itu bagaimana memilih gitu itu Pak? Ada juga sebagian pengusaha memilih bekerjasama dengan pemerintah gitu. Tapi Bapak memang pada mekanisme pasar itu. Jadi gini Pak, kalau kita hidup tergantung kepada market tertentu, itu kita cepat stres. Ini latar belakang kan nanya saya kan. Makanya saya nggak mau itu tergantung kepada
orang-orang tertentu atau instansi atau institusi. Nah, saya jualan namanya. Ya jualan itu kan direct ke pasar ya, terjun dengan kompetisi-kompetisi yang udah bukan ringan lagi, udah luar biasa karena kita orang lama, branding kita udah punya, kemudian produk kita udah punya, lokasi kita udah punya, masa kalah sama orang baru sih gitu. Nah gitu aja. Nah makanya kalau menurut saya ya belum telat lah kita untuk maju gitu. Bahkan saya lihat Batam ini punya potensi yang sangat besar Pak ke depan. Apalagi kan kita lokasinya dekat dengan Singapura kan. Ini belum maksimum aja nih Pak. Kalau udah maksimum Pak, wah kita mah udah nggak kalah lah sama mereka. Nah soal birokrasi memang butuh proses lah. Pak Sokrates kan tahu sendiri kalau berurusan dengan birokrasi kita harus sabar kan. Walaupun saya pernah jadi menterinya kan. Ya sabar, cara merubah dia. Apa yang Bapak alami ketika 2 tahun menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ini? Apa sudah mulai berubah Pak birokrat kita, sehingga masih ada nggak misalnya yang masih beranggapan kalau bisa diperlambat, kenapa mesti percepat gitu? Sebenarnya itu kan istilah yang dibuat orang. Kalau kita tanya hati aslinya ASN itu pingin bekerja secara profesional. Cuman kadang-kadang kita ini budayanya tidak berubah karena udah menjadi kebiasaan, baik dari atasannya, kemudian hubungan antar birokrasi sendiri, dibuat gap gitu Pak. Jadi eselon 1 itu seolah-olah yang paling benar lah, apalagi kalau menteri misalnya ya. Nah seharusnya nggak berpikiran begitu lagi. Sekarang ini kan udah dilihat kompetensi, yang harus dilihat itu outcome, hasil kerja, kemudian ada proses yang harus kita sepakati. Nah tidak boleh lagi intervensi baik itu atasannya maupun bos besarnya kalau kita udah sepakat dengan mekanisme yang kita bangun gitu. Nah ini udah nggak boleh lagi ke depan. Nah sekarang udah banyak perusahaan yang menerapkan sistem ini Pak. Pak Asman, ngomong-ngomong, ada nggak pengusaha idola Bapak ya? Dulu ada Pak, tapi sekarang dia sudah tua ya. Itu saya lihat yang pakai celana pendek itu Bob Sadino. Dia itu saya bilang peritel yang pribumi ya, yang sukses. Sekarang dia masih punya Kemcik, punya apa itu. Itu luar biasa. Nah, kenapa Bapak menolakkan Bob Sadino? Karena dia kerja keras Pak. Nggak gampang juga dia bisa bikin seperti itu, turun lapangan juga. Ya kalau kawan-kawan kita Chinese sudah banyak lah ya. Tapi kalau yang pribumi saya lihat karena dia nggak ada fasilitas, nggak ada apa, dia kerja aja. Kalau yang lain kan ada fasilitas kan. Dan berani ya Pak? Berani. Kemudian dengan ya bukan saya mau bandingkan dengan yang lain ya. Kayak kawan-kawan kita di Kadin misalnya ya. Usahanya itu kan udah besar-besar juga, tapi sangat tergantung kepada konektivitasnya dia kan gitu. Hubungan dia dengan pemerintah. Tapi kalau bangsa-bangsa orang yang pelaku pasar seperti Bob Sadino itu dia kan nggak tergantung siapa Pak. Yang penting barangnya laku, mutunya dia jaga, customer fanatiknya terbangun, mau diganggu apa aja dia nggak akan terpengaruh gitu. Mungkin Bapak perlu kasih resep Pak. Ada banyak pengusaha awalnya, kemudian dia terjun ke politik. Begitu dia masuk ke dunia politik, malah usahanya jadi berantakan. Itu yang salah. Karena kita nggak boleh meninggalkan basic kita. Kalau saya prinsip gitu. Basic saya adalah orang bisnis, orang dagang, orang pasar. Saya harus tetap tekuni itu. Cuman caranya mungkin akan berubah kalau kita sudah punya pertama modal yang cukup, pengetahuan yang cukup, akses yang cukup. Masa cara lama terus kan gitu. Kemudian teknologinya kan kita bisa hire kan Pak. Ya itu aja resepnya. Kalau mau maju ya jangan ketinggalan
ketinggalan model. Ya, ya. Bapak pernah bilang dulu bahwa bisnis itu masa depan, politik itu pengabdian. Itu Bapak ngarang sendiri atau gimana? Enggak, ini yang saya praktekkan, Pak. Oh. Jadi kalau bisnis itu profesi saya sampai kapanpun saya masih hidup. Tapi kalau politik itu kan ada masanya, ada waktunya. Nah, dan kita masuk ke sesuatu yang punya pengaruh besar kepada publik gitu. Itu yang politik. Nah, begitu kita bikin kebijakan ini berpengaruh ke publik. Ya, dibilang pengabdian bisa, dibilang pekerjaan yang menarik juga bisa. Karena kan kita tertantang kan dengan sistem yang kayak begitu kok kalah ya sama negara lain gitu. Jadi akhirnya kita mau, wah ini nggak boleh kalah kita gitu loh. Nah, ada kesempatan kita kan memperbaiki itu. Kalau nggak masuk kita kan nggak punya kesempatan. Hanya teriak dari luar. Kalau mau rubah dari luar nggak bisa. Harus masuk ke sumbunya. Nah, makanya sampai sekarang saya masih di politik, Pak. Bahkan jadi koordinator KIB lagi kan. Yang dari PAN. Mungkin nanti kita sesi lain kita bicara politik, Pak. Tapi satu lagi, politik harus Pak, harus waktu yang pas, Pak. Iya. Ini kita Pak, bicara cuan aja lah udah. Nah, soal cuan ini Pak ya, banyak juga orang terkejut ketika Bapak tidak hanya bikin banyak macam usaha yang memang selama ini sudah berjalan dan bertahan sampai sekarang. Ketika Bapak ngelola masjid juga, katanya infaknya juga luar biasa dan bisa berkembang gitu. Itu bagaimana? Ini kan basic pengelolaannya kan entrepreneur, Pak. Jadi kita harus ciptakan masjid itu jangan jadi cost, harus menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan juga. Yang udah pasti menghasilkan masjid itu adalah infaknya. Nah, yang kedua lingkungannya. Nah, kenapa lingkungannya? Setiap subuh, setiap waktu pasti orang ramai ke masjid. Di mana orang ramai, pasti bawa dompet ke dalam masjid. Kantongnya pasti ada isi. Nah, gimana caranya? Begitu dia keluar masjid, meninggalkan sebagian isi kantongnya. Maka dibikin namanya restoran, dibikin namanya souvenir, dibikin namanya destinasi, misalnya dinaik lift ke atas, infak, dia bisa lihat Batam keseluruhan yang seperti masjid saya itu. Nah, kemudian kita nggak maksakan harus sewa ke masjid, bagi hasil. Dan itu kita lepas. Lu hasilnya berapa bulan ini? Ya berapa yang lu sumbang ke masjid? Itu aja. Jadi alhamdulillah itu masjid itu dikelola secara entrepreneur ya, secara bisnis. Tapi bukan dibisniskan ya Pak ya. Karena kita kan targetnya memberikan manfaat juga kepada lingkungan-lingkungan yang membutuhkan kalau kita punya kelebihan ya. Nah, kemarin masa pandemi kayak agak berat sedikit lah. Nah, kemarin, tapi berhasil menjadi destinasi wisata religi, jadi, Pak. Ditetapkan sebagai trip advisor kan kita di masjid itu. Dan katanya sih nongkrong di masjid itu enak katanya gitu. Nongkrong kan pasti dia minum teh tarik, minum apa, cuan lagi gitu loh. Nah, ini yang membuat beda dengan cara-cara pengelolaan masjid yang lama. Kalau enggak ya model masjid pemerintah itu setiap tahun dianggarkan, setiap tahun diberi anggaran ya itu kan semua orang bisa kan Pak. Tapi kalau membangun masjid dengan modal sendiri, kemudian dengan usaha sendiri bisa hidup, itu sesuatu kalau menurut saya sih. Pak Asman, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak muda Pak, yang sekarang mungkin masih sekolah, dia mungkin bisa menjadi pengusaha sukses juga dan mungkin bercita-cita jadi pengusaha, tapi dia tidak mendapatkan arahan yang jelas gitu. Yang jelas kan di dunia pendidikan itu kan pasti ada pelajaran umum dan pelajaran khusus. Nah, tergantung sekolah apa yang kita masuk. Seperti kampus saya ini Pak, ini khusus di bidang teknologi, yang satu lagi khusus di bidang pariwisata, baik itu hotel maupun makanan. Nah, kalau dia mau menekunin sesuatu, dia harus punya keahlian. Kemudian keahlian itu harus menjadi sesuatu yang bisa didagangkan produknya.
tidak harus besar, harus berani memulai. Nah, kalau dia sudah memulai, biasanya baru terasa. Oh, ternyata nggak gampang juga dagang ini ya gitu. Kalau dia kurang berhasil, begitu dia berhasil, wah ini rupanya cuan ya dagang ini kan gitu Pak. Nah, kan antara dua itu kan. Nah kalau nanti dia sudah berhasil kayak gitu, kita tinggal ngingatin, lu masih kecil, masih banyak lagi yang kamu bisa ekspansi. Nah, jadi nggak boleh berhenti dengan satu langkah itu. Tidak cepat puas gitu Pak. Iya, cepat puas kan bahasa lama. Jadi sekarang chapternya itu, babnya itu nggak boleh tamat gitu loh. Habis ini bikin bab baru lagi, bikin bab baru lagi. Nah, sehingga nanti dia menjadi satu bidang usaha yang bersinergi satu sama lainnya. Dan bahkan nanti kalau bisa itu jadi satu holding. Nah, yang saya lakukan itu kan sekarang sebenarnya Pak. Makanya saya nggak tergantung hanya satu unit usaha. Waktu pandemi kemarin ya alhamdulillah saya punya apotek kan. Mulai dari masker, vitamin yang biasanya jualannya dikit, waktu kemarin jadi booming kan. Iya betul. Ya bukan karena kita doain orang sakit ya Pak, enggak. Tapi ya itulah. Karena memang sudah ada apoteknya. Memang sudah ada. Karena orang tetap butuh makan, pergi ke sederhana, ke restoran. Jadi tutup kan waktu itu yang lain. Mereka lah yang mensubsidi yang belum bisa jalan itu. Ya ini perlu keberanian juga bagi anak muda itu, kemudian dan nggak harus gengsi gitu loh, nggak boleh malu. Berdagang itu kuncinya satu aja, jangan gengsi, jangan malu. Yang penting kan kata orang kan halal ya nggak? Nah, jangan juga minta fasilitas. Kalau fasilitas ya udah selesai lah itu. Akhirnya nanti malas. Kalau saya kan saya ciptakan sendiri Pak marketnya Pak. Ya seperti di sini ya Pak ya. Bapak boleh lihat nanti di kantin kita itu. Udah pernah lihat belum? Iya, saya dari sana. Waduh itu UKM semua Pak. Ada 2.000 lebih yang kuliah sini setiap hari. Nyari makannya. Kan banyak side effect yang kita ciptakan. Sini rumah-rumah kosnya jadi bertambah, kemudian restoran-restoran rumahannya jadi ada. Pak Asman, saya belakangan agak susah ketemu Bapak karena Bapak di Jakarta, dari Singapura, dari Batam, memutar terus gitu. Nah, apa kegiatan terakhir Bapak ya dalam minggu-minggu ini? Terakhir saya tetap sebagai anggota dewan, pastilah Pak ya mendalami bidang tugas saya yaitu mitra kerjanya Menteri SDM, Perindustrian, termasuk BRIN, kemudian masalah sumber daya alam ini saya fokus. Tapi kan di DPR kan nggak seperti di eksekutif Pak, karena kita kan kolektif dan kolegial kan. Nah saya masih sempat lah ngurusin politik yang lain seperti Koalisi Indonesia Bersatu, ya makan waktu juga Pak. Nah tapi tetap Jumat, Sabtu, Minggu saya balik ke Batam, ngurusin dagangan. Ya kalau di Batam ya begini nih, pakai kaos, terus kesana kemari. Kalau ada pohon yang tumbang itu kita harus tahu Pak. Dan Bapak juga pernah bilang bahwa pohon itu bukan ditebang, tapi di salon. Di salon. Itu kenapa? Supaya indah. Kan sama kayak rambut Pak. Kalau rambut lagi acak-acak kan cantik nggak Pak? Enggak kan? Nah kalau nggak rapi Pak Sokrates kan rambutnya kok gitu ya gitu. Jadi istilahnya di salon Pak, dirawat ya. Jangan ditebang ya Pak? Ditebang, di salon, dibentuk. Jadi sehingga dia memberi keindahan. Dia tuh Pak, memberi kenyamanan buat kita kan. Harus pelihara juga, makhluk juga itu Pak. Pak Sokrates. Baik saudara dan terutama anak muda. Inilah Anda saatnya belajar dari pengusaha tangguh dari Batam dan juga politisi yang punya karir yang cemerlang. Mungkin ada saatnya nanti kita belajar soal politik sama beliau gitu. Sesi khusus lah. Sesi khusus kita akan ngobrol soal politik gitu. Yang penting cuan dulu, sudah cukup modal baru masuk politik gitu. Terima kasih banyak Pak Asman waktunya. Terima kasih Pak Sokrates. Udah 3 bulan nggak dapat waktu sekarang. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Asman atas waktunya, dan anak muda inilah saatnya Anda menjadi pengusaha. Karena Batam memang dikenal sebagai kota bisnis. Sampai ketemu lagi di Sokrates Talk.